Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di podcast dari Disciple ID yang pertama. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke, so hari ini akhirnya kami dari Disciple ID memutuskan untuk memulai sebuah platform baru yang kita berharap bisa membantu teman-teman untuk bisa menemukan informasi atau hal-hal yang lebih penting lagi yang berkecimpung di sebuah frame yang kita sebut namanya adalah pemuritan gitu ya. So di pertemuan kita yang pertama ini kita akan kupas tuntas tentang kata Disciple ID. Apa sih itu Disciple ID dan kenapa Disciple ID harus hadir gitu. Nah, ada beberapa teman-teman yang sudah siap pada pagi hari ini gitu ya. Saya nggak sendirian, saya bersama-sama dengan Komandan Hartono Sugianto. Apa kabar bro? Apa kabar? Nah, siap. Good. Good. Oke, lalu ada Pastor Ferry Felani. Gimana Pastor Ferry Felani? Puji Tuhan. Siap. Ya. Ada Coach Yordan Mengabian. Apa kabar Yordan? Baik. Thank you. Oke. Ya, gimana Ibu Tasya Anastasia Rina? Bagaimana? Luar biasa. Luar biasa. Oke, yuk mari kita segera mulai pertemuan. Belum, satu lagi. Belum. Sorry bro. Wah, yang ini Pastor Raditya Oloan, gimana bro? Kabar sob? Bukan kuat gagahku, tapi semua. Oke, bisa jadi. Oke, so. Nah, mungkin di pertemuan pertama ini gue akan lebih banyak berbicara kepada Yordan dan Radit gitu ya, karena memang mereka selaku pelaku bisnis. Ini sebagai pelaku UMKM ya. Iya. Kayak toko agama. Iya. Toko agama. Sehingga mereka udah cukup ya guys. Nah, so Dit, gitu ya Bang Dit. Oke Dit. Ya. Dunia sedang berubah dengan segala macam hal yang terjadi, ada pandemi dan segala macam. Dan menurut lo sendiri, kira-kira bagaimana sih di dalam perubahan-perubahan yang terjadi ini, kata pemuritan masih relevan gak sih dengan dunia, dengan generasi muda, apalagi dengan gereja? Melihat kondisi yang sekarang, kita ada social distancing, kita susah ketemu, dan begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Menurut seorang Radit, apakah pemuritan masih tetap relevan dalam dunia yang seperti sekarang? Ya, sebenarnya pertama perlu perhatikan kita definisi pemuritan itu sendiri dulu ya. Karena ketika definisi pemuritan kita adalah pengajaran dan mungkin ibadah tatap muka ya, mungkin bagi kita semua jadinya nggak relevan. Karena kita berpikir pemuritan itu adalah satu fasilitas di mana orang-orang beribadah, kegiatan mendengarkan di gereja, lalu dengar khotbah ya, udah pasti nggak relevan. Mereka akan pusing ya. Dan kita kan juga di tim Disciple ID kan juga punya ini ya, nilai yang namanya dynamic ya. Kita tahu bahwa pemuritan itu esensinya nggak pernah berubah, yaitu bagi hidup, investing life, presenting Jesus, itu nggak mungkin pernah berubah. Nah, cuman metodenya ini yang aku rasa kita perlu berpikir bersama, khususnya sebagai gereja lokal, komunitas lokal ya, untuk bisa tetap memuridkan dengan metode yang barulah kita kenal dengan online. Dan bahkan tadi juga ngobrol sama Bro Ferry bahwa di situasi pandemi gini justru medan atau area pemuritan terbuka luas karena everyone menjadi reachable ya. Orang-orang tuh menjadi sangat bisa dijangkau. Jadi gue yakin bahwa kayaknya sekarang Tuhan lagi bawa kita tuh bukan hanya untuk memuridkan gereja lokal ya, tapi saling memuridkan bangsa sih yang gue lihat ya. Dan ini sangat menarik dan kita benar-benar mendekati perintah amanat agung ya, di mana memuridkan bangsa-bangsa. Jadi menurut gue sangat-sangat relevan selama kita punya definisi pemuritan itu adalah bukan kegiatan ya, bukan sekedar dengar khotbah, dengar pengajaran yang sifatnya harus tatap muka. Oke, thank you Dit, sip. Nah, dan Yordan, oke. Melanjutkan apa yang tadi Radit sudah sampaikan bahwa metodenya bisa berubah. Konsepnya bisa berubah, tadinya sekarang bisa lebih terbuka, bahkan ketika Radit bilang bahkan kesempatan untuk tidak hanya memuridkan gereja lokal tapi juga bisa Radit pakai bahasa memuridkan bangsa itu jadi sangat terbuka sekali dengan perubahan-perubahan yang terjadi sekarang. Jadi kalau gue lihat kan Radit, bahasa Radit adalah bagaimana bisa beradaptasi dengan kondisi hari ini dengan tetap terus membawa pemuritan ini. Nah, tapi menurut lo sendiri dengan perubahan-perubahan yang cukup besar terjadi ini,
apa sih esensi atau hal-hal yang tetap mesti dipegang oleh seorang pembuat murid ketika dia tetap menjalankan pemuritan di tengah-tengah perubahan yang terjadi? Hal-hal apa sih yang nggak boleh hilang sebenarnya kalau boleh tahu, Dan? Yang pertama pastinya adalah berpusatkan kepada Kristus ya. Jadi bahwa pandemi ini tidak pandemi ini bisa menggeser cara berpikir orang kan, bahwa ternyata apa-apa yang diyakini dulu tidak bisa berubah ternyata bisa berubah gitu, dan termasuk infrastruktur rohani apa sih ya maksudnya opo iki. Maksudnya adalah bahwa tenang ya. Bahwa kita justru harus menguatkan kembali center dari semua ini, bahwa ini tentang Yesus kan gitu, bahwa tidak ada yang permanen tanpa bisa berubah selain Yesus itu sendiri. Metode pelayanan bisa berubah, cara penjangkauan udah berubah, tapi justru ini semakin menunjukkan bahwa yang paling esensi adalah, bukan paling esensi, dasar bahkan ya, yaitu Yesus itu sendiri. Itu sih menurut gue yang menjadi esensi utama, sehingga kita tidak sekedar, kita bukan hype dengan perubahan, wah sekarang udah pakai teknologi dan sebagainya. Kalau teknologi menjadi inti, berarti selama ini memang kita tidak menjadikan Kristus sebagai yang utama. Katakan amin. Oke, masalah. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa manusia itu ringkih kan. Ternyata kita semua itu sebagai manusia tuh ringkih. Kita tuh sangat fragile gitu ya. Jadi memenuhi kebutuhan manusia menjadi esensi yang kedua. Kepekaan, kepedulian itu menjadi esensi yang kedua yang perlu kita dapatkan gitu. Jadi dua hal aja sih. Yang pertama adalah berpusatkan pada Kristus, kemudian menjawab kebutuhan manusia. Kalau tidak, maka kan pandemi ini nanti bukan yang pertama ya, enggak ya. Kan ada aja kemungkinan, maksudnya karena jadi kalau justru kita semakin mengalami ketidakpastian situasi di masa depan, berarti kita harus semakin bertumbuh kepada yang pasti. Yang pasti adalah pertama Kristus, yang kedua adalah bahwa manusia membutuhkan manusia lain, membutuhkan Kristus sebagai panduan dalam kehidupannya, gitu sih menurut lo. Oke, Dit, buat gue tiba-tiba teringat. Nah, menurut lo, Dit, kan memang benar bahwa akses sekarang lebih luas, akses bisa lebih cepat. Tapi ada tetap beberapa hal yang terjadi, misalnya orang terbatas untuk bisa bertemu, sentuhan-sentuhan secara real tetap akhirnya jadi terbatas. Nah, menurut lo gimana sih, Dit, dengan kondisi seperti ini gitu? Akhirnya apakah memang ini akan menjadi digital discipleship gitu ya? Atau memang tetap tetap meskipun kita sudah bergerak secara digital, ada sesuatu yang kita nggak bisa, yang masih yang kurang lah mungkin. Menurut lo gimana, Dit, dengan statement seperti itu, Dit? Iya, tadi yang Yodan juga udah bilang ya, kembali lagi ke yang esensi, bahwa sebenarnya gue teringat sih ya tuh Yesus bilang ketika Injil diberitakan ke ujung bumi ya tiba kesudahannya. Dan kayaknya yang bisa membuat Injil ke ujung bumi bukan manusia ya, tapi ya digital ini ya. Menurut gue fellowship ya, tatap muka bertemu itu memang tetap nggak bisa dihindari sih. Tetapi mungkin digital ini, teknologi membantu kita untuk bisa memperluas ya. Untuk bisa memperluas dan kita bisa terhubung satu sama lain dengan jarak yang cepat gitu loh. Ya. Makanya beberapa orang juga mengatakan ada beberapa gereja lokal gitu ya mengatakan justru di masa-masa pandemi malah makin sibuk gitu. Mungkin nggak tahu kalian juga beberapa juga kayaknya bikin kelas mulu. Nah, artinya discipleship menjadi lebih fluid dan terhubung satu sama lain lebih luas sih. Tapi kalau ditanya bagaimana menghadapi pandemi yang dimana kita tidak bisa bersentuhan, gue rasa memang itu punya tantangan sendiri. Dimana tadi Yodan bilang ya, ketika Yesus menjadi pusat, harusnya digital tidak menghalangi sentuhan, kecuali memang selama ini pemuritannya beragenda. Misalnya kalau pemerintah beragenda untuk menjemaatkan, pemerintah beragenda untuk memaksakan sebuah perubahan ya sesuai dengan konsep pertobatan gereja lokal, ngerti gak sih? Biasanya kan orang punya konsep pertobatan, lu kalau bertobat dalam area gereja lokal ini, wah lu dikatakan bertobat gitu.
bukan kembali kepada firman Tuhan. Nah, ini yang membuat ketika kita benar-benar menjadikan Yesus pusat dan kepedulian tadi ya, benar-benar membawa perubahan, terus lebih peka sama hidup seseorang, itu sentuhan itu melalui digital juga akan terasa. Nah, disinilah kembali ketulusan memang diuji sih. Kita sebenarnya agenda kita apa sih? Maksudnya agenda pasti ada. Tapi kalau agenda kita bukan melihat perubahan seseorang demi kemuliaan nama Tuhan, maka kita akan lelah menggunakan digital. Karena kita merasa, gue nggak bisa deh pakai digital, kayaknya kurang nyentuh gitu. Padahal namanya hati segitu, kasih tuh segitu powerfulnya ya. Bisa menyentuh hidup seseorang walaupun melalui digital. Oke, sip. So, ya perubahan terjadi, semua terjadi, segala metode dan konsep terjadi. Tapi juga ada esensi, hal-hal yang utama, yang prinsip yang gak bisa hilang dalam pemuritan. Dan akhirnya muncullah Disciple ID gitu ya. Guys, by the way, lo lihat gak sih, komandan tuh dari tadi ketawa-ketawa, kena mereka semua. Akhirnya mereka dalam genggamanku, katanya. Lo perhatiin gak sih, gue kok merasa kayak digiring ya, kayak domba yang kelu, yang digiring tiba-tiba. Tanpa ada suara apapun ya, Beng. Tanpa ada suara-suara apa-apa, dia gitu ya. Begitu powerfulnya digital ya, hati dan pikiran seseorang. Mungkin Pastor Ferry bisa menjelaskan. Tuh kan, kontrol di tangan siapa tuh? Di tangan siapa itu paling penting ya. Guys, gua hanya boneka guys, nggak bisa apa-apa. Mau gue jadi host tetap boneka, gua nggak bisa kan guys. Kan lu Beng, kita semua. Aku cuma boneka. Oke, sip. Yordan, Panggabean. Oke. Dan apa sih, why sih, kenapa akhirnya menurut lo Disciple ID harus hadir di bangsa ini dalam kepentingan pemuritan yang Tuhan lagi membangun di bangsa kita? Kenapa sih, Dan? Karena memang tugas murid lah ya untuk bisa menuntun bangsa ini ya, memandu bangsa ini gitu loh. Karena kan seorang murid itu berarti udah paham maunya guru gitu ya, dan udah paham maunya guru atas bangsa ini. Karena itu dia akan menjadi guru pemandu bagi bangsa ini. Connect nggak sih ya? Iya. Jadi komandan senyum, connect artinya. Oke, terus. Nah, jadi menurut gua sih ini waktunya kita tuh untuk bisa melampaui mungkin sebenarnya sih batasan-batasan yang kita bangun sendiri ya, bahwa urusan pemuritan tuh dampaknya adalah kepada pertumbuhan institusi rohani. Tadi saya mau bilang gereja lokal sih, tapi maksudnya ya kita pakai bahasa yang lain aja. Nah gitu, tapi waktu sama aja Pak, udah disebutin lo juga. Tapi, maksudnya kita tuh terjebak di dalam dualitas kan. Maksudnya urusan institusi kerohanian lokal gitu ya, atau urusan yang sifatnya okumene gitu. Padahal menurut gue sih ya enggak gitu ya, bahwa keberadaan gereja tuh ada untuk isu yang lebih besar, yaitu urusan bangsa. Karena kalau nggak murid-murid yang memimpin, rasanya susah terjadi perubahan. Toh murid-murid yang 12 orang itu kan yang akhirnya membawa perubahan sedemikian global terjadi selama berabad-abad until today gitu loh. Itu kan dari pengaruh pemuritan, bahwa akhirnya berubah dan sebagainya menjadi agama dan sebagainya, itu lain soal. Tapi bahwa murid itu sangat berdampak gitu. Itu sih menurut gua sih. Oke, sip. Terus apa hubungannya sama Disciple ID? Komandan nanya tuh, dia chat tanya Beng, kenapa nggak Disciple ID yang dibahas? Dari chat apa? Iya, hubungannya adalah bahwa Disciple ID menjadi gerakan yang mendorong bukan ide lah ya. Ide itu kayak seolah-olah bahwa ini dari kita, tapi setelah kita menjalani pemuritan, kita telah melakukannya bertahun-tahun gitu ya, kita menyadari bahwa ternyata pemuritan itu bukan cuma sekedar demi perkembangan iman seseorang saja, atau demi bertambahnya kelompok-kelompok pemuritan saja, atau demi meningkatnya jumlah murid dalam sebuah gereja lokal saja. Kita mulai meyakini, dan seperti yang Alkitab katakan, bahwa kita mampu untuk mempengaruhi bahkan sampai ke bangsa gitu loh. Dan hari ini kan memang bangsa kita membutuhkan pemimpin lah ya, yang berintegritas, yang mengutamakan orang banyak dan sebagainya. Dan itu rasa-rasanya nilai Kristus yang bisa mengayomi hal-hal tersebut kan, berkorban, berpengaruh, melakukan bagi orang lain dan sebagainya. Gitu kali ya. Oke. So, Dit, jadi menurut lo sendiri bagaimana sih Disciple ID ini bisa berperan
di dalam perubahan-perubahan ini kita hadir ini apa sih yang kira-kira role kita sih menurut lo, apa sih yang kita akan lakukan dalam perkembangan dunia pemuritan yang sedang terjadi di dunia dan di bangsa kita pada hari ini terutama? Iya, sebenarnya kita punya hati sekali untuk, nggak tahu nih kalian punya hati nggak sih? Masih ada hati nih ya? Masih ya. Guys, komandan guys, please guys. Jadi buat teman-teman yang dengar, kita tuh hampir setiap hari kita tuh berdoa puasa buat bangsa ini. Kita tuh kumpul tiap malam untuk kalian ini demi yang doa yang puasa nih. Iya, jadi kita sebenarnya udah berjalan ini udah hampir 4-5 tahun ya, dan walaupun hanya berganti bentuk, tapi esensi tetap sama, pemuritan. Kenapa? Karena kita tetap meyakini bahwa pemuritan is the only way ya, bukan the best way, tapi it's the only way untuk bisa kalau kata Bang Yordan ya, memandu bangsa. Sedap, untuk bisa memandu bangsa ke arah yang lebih baik. Bukan hanya ngomongin tentang kekristenan, artinya bukan untuk mengganti sebuah agama, tetapi justru membawa nilai Kristus yang kita percaya itu bisa mengubahkan sebuah kehidupan. Nah, itu kenapa Disciple ID ada untuk memberikan frame ya, membantu sebenarnya untuk memberikan frame-frame yang mungkin ketika bisa diterapkan kepada setiap komunitas atau gerakan untuk bisa memiliki terjemahan atau definisi pemuritan yang lebih efektif mungkin bukan paling benar, tetapi yang lebih efektif, yang lebih relevan untuk dipraktekkan ke setiap komunitas. Dan juga pentingnya yang namanya proses ya, makanya kita juga berbagi tentang disciple making process. Karena jujur ketika gue belum bertemu kalian juga, gue sudah memuridkan, tapi sporadis ya. Jadi bisa dibilang yang harusnya bisa kita kerjakan lebih cepat, mungkin lebih cepat kurang tepat sih, lebih efektif lah ya, dengan adanya pola ya, walaupun kita juga punya pola dynamic ya, tapi dengan adanya proses dengan frame yang jelas, kita jadi ngerti kenapa, apa, bagaimana, sehingga kita nggak stres. Seringkali ketika kita memuridkan nggak ada perubahan, kita langsung stres, kita merasa gagal. Nah, sekali lagi kan dengan metode, dengan proses dan definisi yang jelas, kita menyadari bahwa sebuah proses pemuritan itu nggak bisa dipaksakan. Tapi ketika kita memahami sebuah proses yang memang bisa dilakukan, kita nggak akan merasa stuck, merasa gagal, karena kita tahu itulah yang Yesus lakukan ya. Dengan memuridkan 12 orang, waktu dia mati juga orang murid-muridnya juga pergi tinggalin dia. Nah, inilah sebenarnya yang coba kita lihat dari perjalanan Yesus. Kita mau kaji jadi sebuah proses ya, walaupun nggak mungkin pernah bisa sempurna, tapi kita meyakini proses yang coba kita berikan kepada teman-teman yang mungkin mendengarnya bisa membantu teman-teman untuk memuridkan lebih efektif. Oke, sip. Nah, Yordan lagi nih Yordan. Tapi kan kadang menurut lo sendiri kita hadir ini apa sih? Gue dengan kacamata bahasa gue gini. Kita hadir apa yang posisi kita apa dengan gereja gitu kan? Karena ini orang akan berpikir ini apakah gerakan baru gereja, calon-calon kalau buat gereja baru kan namanya mungkin G apa Disciple ID kah gitu ya, misalnya, atau J apa I Disciple ID kah gitu ya, atau kita menjadi kompetitor gereja kah, atau kita apa sih sebenarnya, bagaimana kita memposisikan Disciple ID dengan ya let's say gereja lokal hari ini lah. Gimana Dan, dulu pandangan lu Dan? Waduh. Aduh, iya. Sebenarnya kan dia gimana ya? Meramu kata-kata supaya supaya bagus gitu ya. Iya, karena kan pasti pertama definisi gereja apa dulu kan, tapi ya sudahlah, itu kan next episode ya, teman-teman nanti tungguin ya episode tentang gereja dan realita kekinian. Nah, tapi ya sudahlah, kalau kita mau anggap gereja itu adalah gereja lokal, adalah gereja yang nggak gereja lokal, gereja nggak lokal gitu ya. Para church, orang sebutnya para church dan sebagainya, tapi kan sebenarnya di cara pandang kita adalah itu adalah bagian dari tubuh Kristus aja gitu ya. Kalau kita pemahamannya gereja adalah tubuh Kristus, maka apapun yang terlibat dalam upaya pengabaran Injil dan upaya untuk menghadirkan Kristus di bumi ini kan itu sebenarnya bagian dari gereja ya. Tapi sudahlah, itu nanti ada di episode nanti, teman-temannya tungguin ya teman-teman. Tapi kalau mau ikutin pemahaman yang umum ya, yang common, pemahaman yang umum, gereja itu adalah gereja yang orang berkumpul tiap hari Minggu dan sebagainya. Ya kita ini adalah partner lah ya.
aduh, kok tiba-tiba gue ngerasa gue bukan bagian dari tubuh Kristus ya. Ya kita partner lah gitu ya. Kita ini adalah partner, untuk mendorong untuk menjadi teman, untuk menjadi membantu memfasilitasi gereja lokal dalam hal ini gitu ya. Dalam definisi gereja lokal untuk mendampingi, membantu dalam pemuritan, membangun proses pemuritan lahir di gereja tersebut, atau kalau gereja tersebut sudah ada proses pemuritan, maka kita menjadi teman untuk lebih mengekspan lagi. Mungkin ada potensi yang jauh lebih besar dalam pemuritan di gereja tersebut yang jika teman-teman melakukan bersama Disciple ID, maka potensi tersebut akan jauh lebih bisa muncul. Kita bisa bersama-sama berpengaruh bagi bangsa ini. Itu sih. Jadi kita partner. Oke. Nah, oke. Nah, gue bertanya dong sama Ferry, Fair. Oke, Fair. Nah, sekarang kalau kacamatanya gue balik, berarti lo ya karena memang jujur di teman-teman di kita berenam ini bahkan ada 3 orang yang memang berprofesi sebagai pemimpin jemaat gitu ya, atau gembala sidang gitu ya. Ada saya, ada Radit, dan ada Ferry gitu. Nah, gue bertanya sama Ferry, lo let's say lo sebagai seorang pemimpin gereja lokal gitu, organisasi gereja lah gitu ya, pemimpin sebuah organisasi gereja, dan lo melihat atau mendengar berita tentang Disciple ID ini. Pandangan lo apa sih ketika melihat Disciple ID ini gitu? Kita kan gak pernah nanya ya, karena mungkin mereka akan rasa bahwa aduh ini jemaat gue akan diambil setelah ini kah, atau mungkin ini sesuatu yang kayaknya nggak cocok dengan visi. Sebagai seorang pemimpin gereja, ketika melihat pandangan tentang Disciple ID ini apa sih, Fer? Kalau lo adanya curiga gue sih kayaknya sama kalian. Curiga gue. nggak tahu juga ya. Gue kalau secara umum pandangan orang ke Disciple ID, gue juga sebenarnya pengen tahu gitu, tapi mungkin kembali pada pribadinya, pemimpinnya. Kalau dia open minded gitu ya, dia berpikiran terbuka, dia juga nggak punya motif yang atau tadi pakai bahasa Radit ya, punya kepentingan pribadi. Harusnya mereka bisa melihat Disciple ID ini sebagai sebuah partner ya untuk sama-sama berjejaring untuk bisa mengerjakan amanat agung. Tapi kalau udah punya motif-motif pribadi gitu di balik pelayanannya, bisa jadi either dia akan mencurigai kita atau cuman mau pakai Disciple ID hanya untuk kepentingannya gitu. Itu kali ya. Tapi kembali begini sih, gue pikir waktu murid-murid Yesus ikut Yesus, tidak semua dari mereka atau semua dari mereka bahkan tidak dalam motivasi yang benar, tetapi dalam perjalanannya ternyata bisa bertobat ya nggak sih? Ya, sebenarnya kita berharap kita Disciple ID bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi isi hati Tuhan yang kita tangkap sama-sama, supaya para pemimpin yang kita jumpai bisa ngerti ya akhirnya ya bahwa kita semua harus keluar dari diri sendiri untuk terhisap pada rencana Tuhan dan visi Tuhan yang besar atas generasi ini. Duh, teduh banget ya kalau dengar gembala bicara. Oh, biasa ya. Cocok lah di sinode. Ini gembala sesungguhnya ini. Tapi kita kok gembala belum divaksin ya, Bro ya? Itu gembala upahan, Bro, yang sudah. Oh enggak ya, bercanda gue. Aduh. Gawat. Maaf ya Om Neta ya. Tapi ini bukti pemuritan sesungguhnya, melatih hati tidak baperan, betul nggak? Iya, itu fungsi kita pemuritan. Yang lain ya. Menajamkan. Dan kita udah sepakat bahwa ini pun nggak ada yang diedit semuanya ya. Kita udah sepakat. Itu sebenarnya Bang berkaitan dengan si vaksin dong si Abeng. Udah. Ya itu gembala apa berarti? Saya gembala UMKM yang punya passion mengajar. Nah, gimana tuh? dari jalur pedagang itu beliau. UMKM-nya kafe, kopi. Ya, tadi kenapa Dit? Lu tadi mau ngomong apa? Iya, sebenarnya kan kita punya nilai yang sinergik itu sih yang perlu kita sadari, kenapa memang hari-hari ini kata kolaborasi jadi penting sebenarnya. Yes. Kenapa gue yakin bahwa ini nggak berusaha bernubuat Tuhan Yesus akan datang lebih cepat, tapi ini kayak gue melihat cara Tuhan yang ajaib membuat orang kembali ke esensi, yaitu memuridkan keluarga yang paling pertama. Yes. Dimana kita dikembalikan ke rumah masing-masing, terus nggak bisa bergantung juga sama pendeta ya, karena jujur memang semua orang jadi bisa online. Tapi di sini kita lagi dipaksa untuk bergantung sama pokok.
Karena menurut gue pemuritan itu juga bicara tentang, yaitu ya discipleship kan bicara tentang kemuridan ya. Bagaimana saya mengizinkan diri saya untuk membuang diri saya pada rencana Allah. Mungkin bukan membuang, memberikan hidup kita untuk rencana Allah dan dimuridkan oleh firman Tuhan, oleh Tuhan sendiri. Nah, karena gue melihat juga banyak sekali pemuritan yang mungkin kopong karena kita berusaha untuk memuridkan tanpa menyadari bahwa sebenarnya kita tuh udah mulai kehilangan esensi murid itu sendiri. Ya. Jadi seperti kayak pemuritan yang dilakukan oleh bukan seorang murid gitu. Ya. Artinya kita menjadi murid ketika pertama kali bertobat, habis itu kita menjadi tokoh agama gitu kan. Habis itu kita menjadi sebuah pelaku-pelaku gitu loh. Kurang Radit, makanya Dit. Kalau kita jadi tokoh agama, Radit jadi Yesus, makin mirip. Maksudnya, dasar kita membuat tokoh agama ya kita bangga kita dipercaya menjadi salah satu tokoh agama di bangsa ini. Ya. Tapi kan sekali lagi yang Yesus cari kan murid sebenarnya. Artinya setiap hari kita harus benar-benar memberikan hidup kita tuh dituntun oleh firman, kita bergantung sama Tuhan. Bagaimana kita punya yang esensi lah, yang dasar. Gimana sih kita punya kehidupan dalam doa? Gimana sih kita punya kehidupan sama Tuhan? Nah ini makanya pandemi menurut gua sebuah berkat yang terselubung ya. Karena di sini Tuhan lagi mendorong kita untuk bisa menjadi murid pribadi lepas pribadi. Makanya kita juga ini yang kita perlukan karena sinergi ini menjadikan kita lebih possible kalau kita semua benar-benar jadi murid. Karena murid itu nggak akan anti kolaborasi, setahu gue. Oke. Oh wow, thank you sip. Oke, itu adalah closing statement dari Radit ya. Yordan mungkin boleh nambahin dan untuk closing statement dari Yordan sebelum kita menyudahi. Udah, saya nggak enak mengganggu keagungan closing tadi, itu udah paling murid itu kolaboratif sifatnya. Keren. Iya. Oke. So thank you. Nah kalau misalnya gue bisa simpulkan, jadi memang satu kata ini muncul di benak gue gitu, itu namanya support system lagi gitu. Bahwa tanpa sadar dalam meresponi perubahan dunia dengan tetap mempercayai bahwa pemuritan menjadi gaya hidup, menjadi hal yang esensi dalam kita bangun, memang kita perlu menyadari bahwa support system itu perlu terbangun gitu. Dan Disciple ID hadir menjadi salah satu platform yang bisa menjadi support system teman-teman semuanya untuk bisa menolong teman-teman, membantu teman-teman dengan perjalanan teman-teman untuk bisa terus memuridkan dan dimuridkan dalam kehidupan semuanya. Dan memang benar tadi yang Radit bilang gitu ya, dalam support system itu ada interdependence ya, kemampuan tuh bisa saling bergantung satu sama lain gitu. Kalau gue suka kata submit to others gitu ya. Jadi seperti kita berenam ini di area yang berbeda, lingkungan yang berbeda, bahkan organisasi gereja yang berbeda, tapi kita bersama-sama. Oke. Tapi kita bersepakat untuk tetap memberikan waktu untuk membangun bersama-sama Disciple ID ini. Sebenarnya sederhana karena ya bukan cuma sekedar kita mau eksis dalam dunia pemuritan di bangsa ini, enggak, tapi gua menyadari banget bahwa gua pun udah membangun sebuah kebergantungan sama Radit, sama Ferry, sama Hartono, sama Tasya dan sama Yordan. Dan karena support system yang kita bangun inilah makanya akan membuat kita lebih bisa banyak bergerak untuk ke depannya dengan hal-hal yang bisa kita kerjakan. So, thank you banget buat semua. Thank you buat Radit, Yordan, thank you buat Tasya, Ferry dan Hartono. Teman-teman mereka nggak bisu ya, cuma mereka akan punya bagian nanti untuk berbicara dalam beberapa topik-topik yang berikutnya. So, thank you buat hari ini. Thank you guys. See you semuanya. Bye. Thank you. Bye.